Bagaimana menyajikan data dalam bentuk tabel frekuensi, diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran? Ini adalah pembelajaran matematika tema 9 kelas 5 SD. Marilah kita ikuti pembelajaran kita kali ini. Penyajian data. Di tema sebelumnya, kita sudah mempelajari cara membaca data dalam berbagai bentuk. Kali ini kita akan mempelajari cara menyajikan data dalam bentuk tabel frekuensi, diagram gambar atau piktogram, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran atau diagram kue atau disebut juga pie chart. Kita akan mempelajari ini semua dengan mempelajari contoh soal berikut ini. Contoh soal. Berikut adalah data jenis buah kesukaan siswa di sebuah kelas. Ini datanya jambu, mangga, apel, mangga, apel, mangga, jambu, apel, jambu, mangga, apel, mangga, jambu. Jadi ini nama-nama buah yang disukai oleh siswa, tapi nama siswanya tidak ditulis lagi nih. Cukup nama buahnya saja. Oke, apa tugasnya? Yang pertama adalah buat atau sajikan data tersebut dalam tabel frekuensi. Yang kedua, diagram gambar atau piktogram. Yang ketiga, diagram batang. Yang keempat, diagram garis. Dan yang kelima, diagram lingkaran. Ini gampang sekali. Paling nanti yang ada hitung-hitungannya adalah diagram lingkaran. Kita jawab yang pertama. Kita buat dulu tabel frekuensi. Tabel frekuensi ini jadi kunci ya. Kita tidak bisa menjawab nomor 2 sampai nomor 5 tanpa kita menjawab tabel frekuensi terlebih dahulu. Oke, kita lihat tabel frekuensi. Kita buat dulu tabelnya seperti ini. Kasih nama di sini nama buah. Dan di sini banyaknya siswa yang menyukai buah tersebut. Kita lihat lagi soalnya. Ada jambu ya di sini. Ini jambu, mangga, apel, ada lagi tidak? Buah yang lain. Tidak ada ya, cuma 3 jenis buah. Maka kita tulis saja jambu, mangga, dan apel. Kebetulan di soalnya hanya ada 3 jenis buah-buahan tersebut. Oke, kita lihat dulu jambu. Kita balik lagi ke sini. Jambu ada berapa kali datanya muncul? Ini mohon perhatikan. Jambu kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 ya. Jambu ada 6. Jambu 6. Sekarang kita lihat mangga. Mangga ada berapa kali munculnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 ya. Oke, mangga ada 10. Ingat-ingat. Mangga 10. Sedangkan apel ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 ya. Jambu 6, mangga 10, dan apel 4. Kalau dijumlahkan nih 6 tambah 10 tambah 4 sama dengan 20. Jadi jumlah siswanya di kelas tersebut ada 20 orang. Selesai urusan buat tabel frekuensi. Sangat gampang. Gampang sekali. Nah, dari sini kita jawab soal nomor 2. Diagram gambar atau piktogram. Untuk diagram gambar, pertama-tama kita buat dulu seperti ini. Mirip seperti tabel frekuensi, tapi kita buat lebih besar karena kita akan menggambar gambar ya. Cantumkan juga seperti ini, nama buah, banyaknya siswa yang menyukai. Nama buahnya ada 3 tadi, jambu, mangga, dan apel. Nah, untuk gambarnya, kita mau gambar apa nih? Karena ini banyak siswa, bisa menggambar banyak orang di sini, siswa. Atau teman-teman mau gambar jambu di sini, boleh. Jambu, mangga, apel. Tapi menurut Pak Jamal ini yang paling bagus, paling tepat di gambarnya ini gambar siswa. Karena ini menunjukkan banyaknya siswa yang menyukai buah tersebut. Oke ya, Pak Jamal akan pilih yang gambar siswa. Seperti biasa harus dibuat dulu keterangan di bawahnya. Keterangan. Satu gambar siswa mewakili 1 orang. Kita gambar saja di sini. Jambu tadi ada 6 ya. Berarti ada 6 siswa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan untuk mangga ada 10 siswa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apel tadi ada berapa? 4 ya. 1, 2, 3, 4. Selesai. Sangat gampang bukan? Ini diagram gambar sudah selesai. Tapi teman-teman, sebenarnya diagram gambar itu biasanya orang membuatnya diupayakan sesederhana mungkin. Bagaimana misalkan satu gambar ini jangan mewakili 1 orang.
satu gambar mewakili dua orang. Boleh tidak? Boleh, bahkan lebih bagus, lebih sederhana. Oke, kita buat alternatif kedua. Satu gambar mewakili dua orang siswa. Jadi, untuk jambu tadi ada 6 siswa ya aslinya ya. Jadi, untuk jambu ini berapa gambarnya? Ya, betul sekali. 3 ya. Kita gambar 3. 2, 4, 6. Ya, ini kan satu gambar dua orang tuh. Jadi, ini 2, 4, 6. Untuk mangga tadi data aslinya 10 siswa. Jadi kita buat berapa gambar di sini? 5. Ya, betul. 5 gambar. 2, 4, 6, 8, 10. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kalau apel berapa? Apel datanya 4. Gambarnya berapa buah? 2. Ya, betul sekali. 2. Cukup 2. Selesai urusan diagram gambar atau piktogram. Sudah selesai kita buat. Boleh yang pertama tadi, boleh yang kedua ini. Tergantung dengan keterangan di sini. Maka dari itu, untuk diagram gambar ini, wajib mencantumkan keterangan seperti ini, supaya tidak menyulitkan para pembaca yang melihat diagram tersebut. Oke, yang ketiga sekarang. Diagram batang. Untuk diagram batang, pertama-tama kita buat dulu garis vertikal dan horizontal. Vertikal itu yang berdiri, horizontal yang tidur. Ini seperti ini. Lalu kita kasih nama yang vertikal itu banyaknya siswa. Kemudian yang horizontalnya buah yang digemari. Dan untuk banyaknya siswa kita kasih garis-garis sampai 12 cukup. Bahkan 10 pun cukup. Karena kan tadi data paling banyak pun hanya 10 ya. Tapi kita buat 12 aja lah. Nah, kemudian untuk di bawahnya ini kita kasih nama jambu, mangga, dan apel buah yang digemarinya. Ada 3 saja. Nah, sekarang jambu. Jambu tadi datanya ada 6. Kita tarik dulu garis dari angka 6. Lalu kita buat gambar batangnya seperti ini, sampai ke batas garis tersebut. Gitu ya. Bayangkan teman-teman menggambar ini di buku atau di kertas. Akan seperti ini. Kemudian untuk mangga. Mangga tadi 10 ya. Kita buat garis dulu dari 10. Lalu kita buat batangnya sampai ke batas tersebut. Ini untuk mangga, ada 10 datanya. Dan untuk apel, oke, apel tadi 4. Buat garis dulu seperti itu. Lalu buat batangnya setinggi 4 itu. Kasih nama saja data jenis buah yang digemari siswa kelas 5. Selesai urusan. Gampang? Gampang. Hanya seperti ini saja. Insya Allah gampang ya. Sekarang nomor 4. Diagram garis. Nah, diagram garis juga sama seperti diagram batang. Nah, cuma kalau tadi dibuat batang, ini dibuat garis. Kita buat sama seperti tadi, ada banyaknya siswa dan buah yang digemari, lalu buat angkanya juga. Lalu setelah itu kita buat jambu, mangga, dan apelnya. Kalau misalkan Nesa mau jambu dulu, kemudian mangga, kemudian apel gitu. Boleh tidak? Boleh. Kecuali untuk data yang waktu ya. Misalkan di Januari, Februari, Maret. Itu tidak cocok kalau misalkan Maretnya di sini dulu, kemudian di sini April, di sini Januari gitu, tidak cocok. Tapi kalau ini seperti ini, pilihannya hanya nama-nama buah, nama-nama kesukaan, segala macam seperti itu, ini boleh diacak-acak. Tapi kalau yang ada urutannya, urutan hari, urutan bulan, atau urutan tahun, itu bagusnya tetap berurutan, bahkan harusnya berurutan. Oke, kalau sudah seperti itu, kita lihat dulu untuk jambu 6, buat garisnya. Kemudian jambunya juga buat garis ke atas. Nah, di persilangannya ini kita bisa membuat titik seperti ini. Tapi kalau teman-teman tidak mau pakai titik juga tidak apa-apa. Boleh-boleh saja. Sedangkan untuk mangga tadi 10 buat garis seperti ini horizontal dan ini buat garis vertikalnya. Dan di pertemuannya kita buat titik juga seperti ini. Untuk apel 4 ya buat juga titik seperti ini. Setelah itu kita buat garisnya. Garis. Selesai urusan. Belum. Kasih judul. Ya, jangan lupa kasih judul ya. Data jenis buah yang digemari siswa kelas 5. Begini, selesai. Sangat gampang. Oke, yang ke-5. Nah, ini diagram lingkaran. Kalau diagram lingkaran, mau tidak mau, kita harus mencari dulu besarnya masing-masing sudut untuk tiap data. Caranya adalah sebagai berikut. Sudut untuk jambu. Jambu tadi datanya ada berapa? 6 ya. Per jumlah seluruh data. Tadi sudah dihitung jumlah seluruh data, berarti seluruh siswa yang ada di situ ada 20 siswa ya. 6 per 20 dikali, nah kalinya 360 derajat karena satu kali lingkaran itu 360 derajat. Nah ini rumusnya, jangan lupa nanti kalau mencari sudut untuk jambu adalah 6 per 20 kali 360 atau banyaknya data per seluruh data kali 360 derajat. Oke, masih ingat cara ngitungnya? Di sini kebetulan ada 0, di sini juga ada 0, kita coret saja. Oke, sekarang berarti 36 kali 6 dibagi 2.
Atau ini dulu boleh 6 bagi 2 dulu kali 36. Pak Jamal yang kedua ini saja. 6 bagi 2. 6 bagi 2 berapa? 3. Oke, ini coret saja. 6 dibagi 2 adalah 3. Ganti dengan angka 3. Oke, ini 3 per 1 kali 36. Berarti 3 kali 36. Kalau teman-teman kontret, 3 kali 36 itu hasilnya adalah 108 derajat. Oke, ini kita sudah tahu sudut untuk jambu. Sekarang sudut untuk mangga. Sama juga ada 10 data dibagi seluruh data, 20 dan seluruh datanya kali 360. Ini kita coret-coret. Oke, 10 bagi 2 adalah 5. Dan 5 kali 36 adalah 180 derajat. Gampang sekali. Sekarang sudut untuk apel. Apel ada 4 per 20 data dikali 360 derajat. Coret, coret. 4 bagi 2 berapa? 2. Oke. 2 kali 36 sama dengan 72 derajat. Kalau sudah begini, berarti kita tinggal gambar saja. Gambar lingkarannya seperti ini. Oke, kita buat garis bantu. Sekarang kita ukur sudut dari sini sampai 108 derajat. Ini dibutuhkan busur derajat. Teman-teman udah punya busur belum? Busur. Iya. Punya, Pak. Punya ya. Kalau yang belum, nanti beli busur derajat ya. Pak Jamal asumsikan teman-teman sudah bisa mengukur sudut menggunakan busur derajat. Ini kalau diukur dengan sudut, ini kan 90 derajat nih. 108 derajat ini ya mungkin di sini nih, sekitar di sini. Kalau diukur pakai busur ya, dari sini ke sini. Kalau kita buat garis, nah di sini nih. Ini udah pas nih, udah Pak Jamal ukur. Oh, berarti ini data untuk jambu. Yang kedua, data untuk mangga. Oh, Pak Jamal mau yang ketiga dulu deh. Data untuk apel, karena ini kecil nih. Biar 180 derajatnya pas di sini. 72 derajat, ukur juga pakai busur dari sini ke sini. Nah, ternyata 72 derajat itu sini besarnya segini. Diukur pakai busur. Ini adalah data untuk apel. Yang terakhir, ini 180 derajat adalah data untuk mangga. Berarti yang ini nih, dari sini sampai ke sini. Tinggal kita percantik dengan warna seperti ini. Ini untuk jambu, ini apel, ini mangga. Berarti paling banyak disukai apa? Mangga ya, paling banyak disukai adalah mangga. Kenapa? Tapi apel paling sedikit nih, padahal Pak Jamal suka apel nih. Mangga Pak Jamal juga suka sih. Apa ubah? Apakah Iya. nanti yang Tapi ini soalnya sudah seperti itu. Sudah di sini sebenarnya kita sudah selesai. Tapi biasanya diagram lingkaran itu dilengkapi juga dengan banyaknya persentase. Jambu berapa persen, apel berapa persen, dan mangga berapa persen. Nah, untuk mencari persentasenya, kita buang saja yang hitungan ini ya. Kita sudah tahu ini besarnya sudutnya. Kita buang dulu. Nah, kita hitung besarnya persentase. Persentase jambu adalah 6 per 20 kali 100%. Ini rumusnya ya. Banyaknya data per seluruh data kali 100%. Kita coret seperti ini. 6 bagi 2 adalah 3. 3 kali 10 sama dengan 30%. Mangga 10 per 20 kali 100%. 10 per 20 itu setengah. Setengah dari 100% adalah 5 kali 10, 50%. Persentase apel 4 per 20 kali 100%. Coret-coret, 4 bagi 2 adalah 2. 2 kali 10 sama dengan 20%. Jadi kita tahu persentase untuk jambu adalah 30%, untuk apel 20%, dan untuk mangga 50%. Selesai semua soalnya, gampang sekali. Tema 9 pembelajarannya cuma segini saja. Kalau teman-teman diminta untuk mengerjakan ini secara manual bisa? Bisa ya? Insya Allah bisa. Oke. Sekarang Pak Jamal akan memberikan informasi pengetahuan bahwa cara mengerjakan soal seperti ini selain dengan menggunakan cara manual, ditulis dengan tangan, digaris, digambar, dan sebagainya, kita bisa menggunakan komputer untuk mengerjakan soal seperti ini. Kita bisa gunakan Microsoft Excel. Tapi Pak Jamal ini kebetulan tidak pakai Microsoft Excel. Pak Jamal install aplikasi lain namanya WPS Office. Sama saja sih fungsinya. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Kita buat tabel seperti ini. Di sini adalah nama buah. Kemudian ini banyaknya siswa ya yang menyukai buah tersebut. Nah, kita singkat saja banyaknya siswa yang suka. Boleh juga terserah. Atau banyaknya siswa juga boleh. Kita percantik, simpan di tengah. Kayak buahnya ada 3 ya. Tadi yang pertama apa? Jambu. Yang kedua mangga ya. Mangga. Yang ketiga apel. Ya. Apel atau apel. Jambu ada berapa tadi? 6 ya. Mangga 10. Apel 4. Oke, 4 ya. Supaya bagus kita simpan di tengah.
Oke, ini sebenarnya tidak terlalu ngaruh. Dan kalau mau lebih bagus lagi, kita kasih garis. Dan yang atasnya kita percantik dengan warna. Oke, warnanya ini saja. Nah, kalau sudah begini, nih cara mengerjakan soal tema 9 ini, kita cukup blok semua. Blok itu diklik dan ditahan ya. Nah, lalu pilih insert. Nah, di sini sudah ada gambar-gambar diagramnya. Untuk diagram batang, kita bisa pilih ini, lalu klik seperti ini. Jadi, sangat cepat. Enak banget. Ya, ini sangat cepat sekali. Makanya komputer itu memudahkan harusnya. Kemudian, insert lagi. Diagram garis ya. Garis berarti yang ini nih. Yang ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh. Pak Jamal suka yang ada titik-titiknya. Yang ini berarti. Kemudian, kita diagram lingkarannya. Insert. Cari gambar. Ini dia lingkaran. Ini mau gaya yang ini boleh, gaya yang begini boleh, gaya yang begini juga boleh. Ini diagram lingkaran semua. Kita pilih yang ini saja. Ya, selesai. Ini diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Ini sama ya dengan yang tadi. Kuncinya ada di tabel frekuensi ini. Kalau teman-teman sudah ada tabel frekuensi, maka otomatis itu jadi bisa dikerjakan yang lain. Kalau diagram gambar, bisa tidak di sini. Nah, Pak Jamal belum tahu cara membuat diagram gambar ya. Kalau di sini sepertinya tidak ada yang otomatis untuk diagram gambar. Jadi harus manual kalau diagram gambar.